kegundahan, bukan karena hasrat jiwa. Aku manusia biasa yang tak sempurna. Pilih jalan ini, jalan ini. Semua yang terjadi, terjadilah. Aku harus bermakna. Aku gapai semua cita ini, walau luluhkan raga. Asal kau bahagia dengan cinta, cobalah dunia dengan tulus dari jiwa. Wah, asik juga nih lagunya, Pak. Ini lagu karangannya Bapak kan ya? Iya, waktu Judulnya apa, Pak? Jalan Ini sih sebenarnya. Ini dulu sebagai soundtracknya filmnya Mahasiswa. Mereka punya karya gitu, tak buatkan Soundtracknya gitu. Semua yang terjadi, terjadilah. Namun harus bermakna. Kan ku gapai semua cita ini, walau luluhkan raga. Agar kau bahagia Pun kondisi Bapak, cinta, Bapak tidak harus cobalah dunia dengan tulus dari Makna lagu ini tentang apa sebenarnya, Pak? Pada saat Bapak Iya, mengarang lagu ini. sebenarnya itu berbasis pada persoalan atau musibah yang dihadapi seorang, tapi dia tetap menghadapinya dengan cinta dan tujuan yang jelas. Sebab memang gitulah maknanya. Sebab musibah terjadi, terjadilah gitu kan. Yang penting ada hikmah di balik itu. Berarti kayak musibah yang sekarang ini loh, yang berkepanjangan, COVID ya? ini COVID ini ya. COVID. Udah Pandemi COVID ya. udah 2 tahun kan, Pak ya? Iya, Dan itu ya betul. mungkin membuat banyak masyarakat itu ya agak marah gimana down, gitu ya, lah. down. Betul. Jadi sama dengan COVID ini musibah gitu kan. Hmm. Dan mau tidak mau kita harus menghadapinya dan pasti ada hikmah di balik ini semua gitu. Dan tetap kita bekerja untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan tujuan agar bisa segera selesai gitu. Ya seperti misalnya dilakukan oleh para medik ya, Benar. para dokter, perawat di rumah sakit itu kan Mereka sebenarnya yang bekerja garda keras. terdepan kan mereka, Pak. Iya, Saat ini. dan kadang tidak sedikit fitnah yang diberikan kepada mereka. Iya. Banyak sih, Pak. Itu di berita itu, waduh, Betul. kasihan juga kan. Ya. Dan insya Allah coba kita hari ini mau bicara COVID ya. Oh, asik nih. Nah, ini Sama siapa, Pak? kebetulan teman saya nih, dia dekan Fakultas Kedokteran Oh, Universitas Muhammadiyah Malang. Ini mau ke sini, janjian kita mau ngopi bareng gitu. Nah, sekali lagi iya, kita tanya-tanya nanti kan. iya, Pak. Ini Benar, insya Allah sudah mau datang sih. Oke, Pak. Kita Nah, tunggu lah, Pak ya. Tunggu. Tapi beliau datang nih sangat disiplin kesehatan. Nah, kamu nggak pakai Mana masker masker ya, lu, kamu ya? yang bandel loh. Ini yang bikin COVID udah selesai nih. Pakai dulu aman, nanti. aman. Pakai dulu nanti kalau beliau datang. Walaupun agak kusut Ya, gini, beliau aman. tuh sudah bagaimana mengkampanyekan ini ya. Kita Iya, harus kita harus tetap sebenarnya. taat prokesnya, Pak ya. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Mangga-mangga nyantai ya. Nyantai. Dari kampus? Ya, alhamdulillah dari kampus. Iya. Mampir sini dulu. Ini kita PPKM tapi kesibukan tidak berhenti. Tetap terus. Tetap produktif. Alhamdulillah. Iya, Jadi beliau alhamdulillah. ini adalah dokter Medi, Iya. dekan Fakultas Kedokteran Iya. Universitas Muhammadiyah Malang. Kita beruntung sekali hari ini bisa kedatangan beliau untuk sharing-sharing COVID ini, Nanti dokter. pasti Iya. bahas tentang COVID hari ini lah, Pak. Ini tema yang nggak pernah nggak pernah habis pupus ya. selama Iya. masih pandemi. Iya benar. Luar biasa. Selalu menarik untuk dibicarakan. Selalu menarik untuk dibicarakan. Iya. Dan dokter ini kerjanya tidak pernah berhenti. Subhanallah. Ya, insya Allah pahalanya. Iya, amin, amin. Insya Allah. Apalagi sekarang ini Mas, lagi percepatan vaksin Kabupaten Malang ya. Tim kita dari kampus ini berapa tim turun ini? Turun ke Iya. Kabupaten Malang ya. Hampir Untuk setiap percepatan. minggu itu Ini 4 hari mulai kemarin sampai nanti hari Kamis ya, mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis terus. Iya. Terus terusan ya. Karena kan memang harus segera kan untuk mencapai herd immunity harus segera dikejar. Iya, iya. Jadi tim kita banyak dari fakultas turun semua. Betul. Fakultas dan rumah sakit. Terus kita ada OMC juga, kita ada 3 Iya, OMC OMC. juga. Jadi tiga center dan 1 koordinasi. Dan satu koordinasi. Mudah-mudahan Amin, semoga sehat semua semua. disehatkan. Nah, ini kebetulan beliau di sini, kita mau banyak diskusi ini dokter ya. Monggo silakan. Ini tentang COVID ini. Iya.
kebetulan kita sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa kita sharing di masyarakat. Jadi begini dokter, memang COVID ini kan luar biasa di masyarakat, berkembang pesat. Kadang-kadang antara fakta dan hoax itu sudah campur aduk gitu. Masyarakat sudah makin khawatir, apalagi sekarang lagi PPKM dari level 4 walaupun turun level 3 sekarang ya. Tetapi tetap aja ada kekhawatiran katanya ini hanya edisi middle dari edisi-edisi yang akan terjadi. Misalnya bahwa setelah kemarin COVID yang original itu mulai muncul COVID Delta dan katanya akan muncul lagi yang lebih ganas nih. Ada Delta, Gamma itu gimana? Apakah khawatir masyarakat itu beralasan atau sebenarnya hanya isapan jempol? Ya. Memang benar ya, harusnya yang ini diluruskan ya, karena sekarang berita itu begitu campur aduk ya, antara yang benar sama yang hoax, sehingga banyak kontraproduktif terhadap program pemerintah. Nah betul, itu ya betul. Ini menghambat semua kegiatan kesehatan tuh terhambat karena hoax ini. Ya untuk virus corona memang seperti itu, Bang. Jadi sifat virus corona itu memang mudah bermutasi memang. Mudah bermutasi. Iya, faktanya seperti itu, mudah bermutasi ya. Makanya kenapa sekarang harus segera dilakukan vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Karena kalau semakin virusnya itu semakin lama berkembang di masyarakat, semakin menular ke orang-orang, resiko untuk bermutasi semakin besar. Semakin besar. Iya. Karena dia akan masuk ke inang yang belum sehat. Iya. Begitu kira-kira. Dia merubah dirinya. Dia kan virus itu pinter ya. Jadi dia cerdik juga. Dia biar dia nggak mati mau bermutasi dia. Itu nggak pernah sekolah tapi pinter. Iya pinter ya. IQ-nya tinggi. IQ-nya tinggi. Itu real. Benar. Iya. Makanya banyak hoax yang menyebabkan kontraproduktif. Sehingga vaksinasi kan banyak nggak mau menolak dan sebagainya. Itu bisa merugikan. Karena memang berita yang tumpang. Benar. Jadi sebenarnya sementara ini yang ada hanya Delta itu ya. Yang saat ini ada tuh Delta. Ya, mudah-mudahan sampai Delta aja, jangan sampai lain. Mudah-mudahan sampai Gamma, Omega gitu ya. Oke. Delta aja kemarin kita sudah kualan seperti itu kemarin. Iya. Nah, kemudian begini, dokter. Memang yang rentan kena COVID ini kan adalah mereka yang lanjut usia ya. Atau mereka yang komorbid ya misalnya. Tapi barusan terakhir ini kita sedikit dihebohkan bahwa orang sehat Deddy Corbuzier saja itu kok bisa kena COVID. Itu bagaimana itu sebenarnya? Siapa yang sebenarnya COVID ini menyasar siapa saja? Iya benar-benar. Ya jadi sebenarnya COVID itu bisa mengenai semua orang. Semua orang. Apakah dia ada komorbid, tidak komorbid, yang aktivitasnya bagus, senang olahraga, tidak, semua berpeluang terkena semua. Peluangnya semua sama. Nah, untuk jadi sakit itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Host, agent, dan environment, lingkungan. Agent itu virusnya, ada virusnya. Virusnya yang cenderung ganas, apalagi sekarang bermutasi. Ya. Betul. Kemudian hostnya, manusianya. Nah, supaya nggak terkena, ya harus kita sehat. Sehat harus. Nah, yang kemudian lingkungan, yang ketiga lingkungan. Lingkungan juga harus mendukung supaya virus tidak masuk. Misalnya apa? Kita pakai masker, ruangannya harus terbuka. Jadi kita harus 3 hal harus diperhatikan. Ya 3 hal. Nah, sekarang kenapa kok orang sesehat itu pun bisa naik? Kan kita tidak tahu sistem dalam tubuhnya bagaimana. Nah, itu. Yang kedua, mungkin saja virusnya banyak ya waktu itu, viral load-nya. Nah, jadi jumlah virus yang menginfeksi masif gitu ya. Nah, ya. Begitu. Jadi kan virus jumlahnya 1, 2, 10, 20, nah itu kan beda. Nah, itu keroyokan sama keroyokan. Nah, apalagi dari Corbuzier itu kan public figure ya. Betul ya. Jadi pas dia virusnya jumlahnya banyak, menginfeksi orang yang pada saat itu kondisinya lagi drop. Betul. Nah, apalagi kan sistem imunitas itu kan tidak terus berada di ini ya. Misal baru begadang, kurang istirahat, begadang. Stres yang berlebihan. Pada waktu itu drop lingkungannya, kemudian pas tinggal pada meeting, misal orang tertutup, Nah, ada seorang penderita juga di situ. Nah, sangat mungkin dia tertular. Nah, itu. Makanya sekarang kita harus pintar-pintar. 3 hal tadi harus diperhatikan. Hostnya kita sendiri, agentnya, sama environmentnya, lingkungannya harus diperhatikan. Jadi 3 hal itu harus benar-benar dikendalikan. Jangan kemudian gara-gara
Jadi olahraga saja bisa kena, terus kita nggak perlu olahraga. Jangan. Padahal ya itu tetap membantu itu betul meningkatkan imunitas. Mungkin kita nggak tahu pada waktu hasil itu mungkin jadi pas skornya ngedrop. Dan yang nyerang juga masif gitu. Virusnya yang royokan. Baik, luar biasa dokter. Oke. Nah, sekarang begini dokter, bahwa kita semua paham ya bahwa rumah sakit, dokter dan perawat itu adalah yang pasti garda terdepan sesungguhnya dalam menangani persoalan COVID ini. Tetapi kita sering di masyarakat mendengar ada berita-berita miring yang ditujukan ke rumah sakit. Misalnya sebenarnya korban meninggal itu karena penanganan yang salah dari rumah sakit. Contoh misalnya yang kemarin lagi viral ya, Dr. Louis dia mengatakan bahwa meninggal itu di rumah sakit karena memang terjadi interaksi antar obat dan lain-lain. Nah, ini kita butuh pencerahan ini langsung dari rumah sakit dan dari dokternya. Ini gimana? Iya, benar. Benar kita sakit hati ya sebenarnya ya. Dapat fitnah seperti itu sakit hati benar ya. Sakit hati benar. Kita itu sudah banyak ya teman-teman sejauh yang meninggal ya. Bahkan kemarin bulan Juli paling tinggi kemarin ya. Bulan 160 kemarin, 1 bulan itu. Bulan Juli kemarin. Indonesia lebih itu ya. Paling tinggi ya dibanding tahun kemarin, paling tinggi bulan Juli kemarin, tinggi sekali. Nah, kita sudah bekerja berjibaku gitu ya, begitu berat pengorbanan kita, hanya kemudian difitnah seperti itu gitu loh ya. Coba kita aja pakai masker gini aja berapa jam sudah ngap ya. Betul. Kalau di ruang isolasi itu pakai yang sudah nggak kedap, pakai plester lagi. Plester lagi. Iya, sudah sama kerja dia nggak bisa ke kamar kecil, nggak bisa apa, harus sudah pakai itu ya di dalam. Nah, resiko tertular besar, nah seperti itu. Dia mengorbankan jiwanya untuk orang lain, ya karena itu ya. Nah, sebenarnya kenapa kok kalau di rumah sakit banyak yang meninggal? Lah itu tadi, karena masyarakat sekarang kan takut ke rumah sakit. Mereka menahan diri, nggak mau ke rumah sakit. Nah, setelah parah bawa ke rumah sakit sehingga ya kalau sudah terjadi badai sitokin gitu, sudah inflamasi seluruh tubuh, ke rumah sakit ya sudah menghitung jam saja. Apalagi komorbid ya. Iya, ada komorbidnya, sudah stadium yang lanjut ya, sudah inflamasi seluruh tubuh, sudah terjadi badai sitokin ya sudah nggak bisa. Karena mereka itu sering masih perawatan di rumah gitu, isoman ya. Isoman. Tapi penanganannya tidak maksimal ya. Kadang-kadang separuh jalan sudah baru dibawa ke rumah sakit. Dan isoman pun kan kadang-kadang mereka nggak kontak ke dokter, diobatin sendiri sama dia. Dia nggak mau ketahuan dokter kalau sakit nah seperti itu. Nah, kemudian yang dikatakan interaksi obat itu nggak betul itu ya, nggak betul ya. Karena memang semua obat itu akan berinteraksi, tapi kita kan ada patokan mengasih terapi pada pasien. Ya. Contoh misalnya penyakit TBC. Yang mulai tahun dulu sudah bertahun-tahun ada, itu pun mengobati nggak hanya satu obat, lebih dari 5 macam obatnya. 5 macam obat. Lebih TBC dulu. Iya, apalagi kalau TBC misalnya ada komplikasi ya, ada gangguan sarafnya, pencernaan obatnya bisa 10 macam. Iya, lebih daripada COVID. Iya, dari COVID dan tidak ada apa-apa. Jadi kita harus bedakan bahwa obat-obat itu ada dosis yang dianjurkan, ada terapetik dosis itu ada dosis yang dianjurkan. Dosis dianjurkan pun ada dosis minimal sampai maksimal ada. Ada standar kemudian kemudian ada dosis-dosis toksik ada, lethal dose ada, dan kita harus bedakan itu ya. Dan obat yang kita berikan dosisnya tentunya dosis yang sudah kita atur, disesuaikan betul sekali ya. Interaksi ya pasti ada, tapi kan interaksi tidak berbahaya. Interaksi yang memang sewajarnya. Wajar ya, masih bisa dikontrol interaksinya. Jadi salah sekali kalau dikatakan bahwa meninggal karena interaksi obat itu yang nggak benar, dan harus hati-hati karena dari masyarakat kan dicerna gitu aja. Iya, ini berita luar biasa. Itu yang harus hati-hati ya sekarang. Termasuk begini, dokter. Ini sekarang kan proses vaksinasi. Menurut dokter, ini apakah memang vaksinasi ini merupakan jalan yang seharusnya kita tempuh, karena banyak di kalangan masyarakat kita yang masih takut divaksin dan memang menghindar divaksin itu. Ini bagaimana menurut dokter? Nah, ini benar ikhtiar kita itu yang paling utama vaksin. Berarti kan ada 3 hal tadi ya, agent, kemudian ada hostnya sama environmentnya, lingkungannya. Ya, kalau agentnya kan kita harus kita hindari, misalnya kita kendalikan dong, kita harus cuci tangan, pakai masker, supaya nggak masuk dalam tubuh kita, menghindari kerumunan dan sebagainya. Nah, kalaupun sudah masuk, ikhtiar kita harus kita punya kekebalan di dalam. Nah itu ya,
kita punya tentara. Nah, ibaratnya gitu ya. Vaksinasi itu kan dalam artian kita Ini cara kerjanya. iya. Cara kerjanya sebenarnya bagaimana itu? Nah, vaksin itu apa? Kita membuat tentara dalam tubuh kita, menyiapkan. Tentara. Iya, jadi kalau ada Gila, musuh luar biasa. masuk, kita udah ada tentara yang siap, yang siap. mengenali musuh kita. Nah, gitu ya. Makanya kita masukkan apa? Dengan vaksin. Nah, vaksin itu adalah suatu zat yang dimasukkan dalam tubuh kita untuk merangsang kekebalan tubuh kita, Ya. untuk menghasilkan tentara tadi. Nah, itu ya. Jadi macam-macam, ada yang virus yang dilemahkan ada, Ya, virus ya. yang dimatikan ada. Artinya ketika itu virus sudah masuk, antibodi kita sudah siap Betul. dan mengenal Iya. Mengenal musuhnya. musuhnya. Betul. Iya. Oke. Jadi kalaupun maksudnya kan yang utama kan biar kita terhindar dari sakit. Betul. Kalaupun misalnya kita masih sakit, tidak parah. Tidak parah. Ya, seperti artinya itu. Yang tidak komplikasi. Ya, gitu. berbeda dengan yang tidak. Betul. Ya kalau Ya. nggak ada vaksin sama sekali, ya sangat mungkin parah dan fatal. Bahkan dia mengatakan dengan proses vaksinasi inilah proses endemi itu. Iya betul. Untuk mengakhiri endemi salah satu yang diharapkan memang vaksin harus. Untuk membentuk herd immunity ya, minimal 70% warga harus tervaksin ini ya. Itu saudaramu yang Nah. tidak mau divaksin Iya, itu iya. undangan. Ini ya. Saudaranya ini susah sekali. Iya itu ya. Banyak yang takut sama vaksin Iya, gara-gara gitu. Iya. itu apa? Chip Bill Gates itu. Iya, Chip itu kan lucu. Itu gimana dokter? Kita juga denger itu, jadi aneh itu ya, nggak mungkin. Chipnya gimana? Dikatakan itu hanya cairan, ya. Hanya setengah mili. Saya juga di barcode itu bunyi itu. Iya itu yang Saya dengar dia hoaxnya itu lucu. Betul hoaxnya dan akhirnya netizen itu percaya. Nah, dan percaya di-share lagi. Nah, itu lah ya Allah. Kemudian yang dibagi itu Iya, jadi apa dosa yang merokap bisa kita ya. Jadi sudah berjamaah. Man sanna sunnatan sayyi'atan itu kena itu sudah. Iya. Yang mengajarkan keburukan maka yang diajar pun juga akan menyumbangkan dosa Iya. kepada dia. Iya. Subhanallah. Kompaknya netizen Indonesia. Kompak dalam hoax. Iya itu. Luar biasa. Selanjutnya begini, Dokter, bahwa ini lagi berdasarkan keresahan. Iya. Keresahan ini ya. Masyarakat divaksin tapi juga masih resah itu ya. Ya pasti masih resah. Karena ada jenis-jenis vaksin yang diterima. Ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Sinopharm, ada Pfizer, Moderna itu. Saya mengatakan, wah kemarin saya sial, ini bener real ini. Saya dapat Sinovac gitu. Kamu dapat Astra. Wah ini gimana ini? Nah, ini sebenarnya keresahan seperti ini bagaimana ini? Perlu apa tidak ini? Iya. Itu lagi balik netizen lagi. Jadi nggak ada puasnya netizen itu. Nggak ada puasnya benar. Pembodohan dan tidak ada yang berhentinya itu. Ya. Harusnya bersyukur ya. Pemerintah Indonesia sudah memberikan vaksin gratis. Ya, gratis. Bersyukur harusnya. Nah, Sebentar kalau boleh tahu, Nah. itu kalau dijual satu vaksin itu berapa? waduh, gitu nggak tahu ya. Kurang tahu ya. Biar bersyukurnya Iya, tambah. harusnya nanti kalau pasti dia ya mahal pasti ya nanti kalau nanti ada vaksin gotong royong ya. Iya. Yang mandiri pasti mahal nanti harganya ya kisaran paling ya 400-500 Wah, juga nanti iya. Coba dikasih gratis Bisa beli gitu. bakso berapa bungkus? Iya. Iya, gimana? Ya makanya harusnya bersyukur ya, bersyukur dapat vaksin gratis. Sedangkan di negara-negara lain berebut vaksin. Iya, karena kita kan ini kebutuhan masyarakat di dunia ini ya. Iya. Nah kita sudah dapat ya, tinggal itu tadi dipakai. Nah sekarang kita jangan pilih-pilih. Yang ada itu kita pakai. Ya misalnya gini, aduh, aku dapat Sinovac ya. Ini yang lebih Jangan-jangan nanti apa kan harus masih ada bagus Modernanya. Siapa tahu karena kena Sinovac kamu nggak sakit. Iya toh. Siapa tahu kalau misalnya kamu nggak nunggu Moderna, kamu kena sakit duluan, sudah masuk rumah sakit duluan. Nah, karena terlalu menunggu iya. Memang beberapa vaksin itu kan ada efikasinya. Memang itu dari kan pasti harus diumumkan efikasinya itu data klinisnya dari hasil risetnya. Ya memang kan berbeda-beda semua ya. Kayak misalnya kita kan ada 5 vaksin yang ada di Indonesia ya. Iya. Sinovac, terus kemudian AstraZeneca, Sinopharm ada, Sinopharm, AstraZeneca ada, terus Pfizer ada, yang sekarang Moderna. Ya. Pfizer Moderna yang baru ini yang baru. Nah, yang memang diklaim efikasinya paling bagus ya Pfizer 95% ya. Moderna 94% ya. Kemudian kalau Sinovac sekitar 60% ya. 60%. Kalau di Brasil diteliti 51% ya. Terus kemudian juga AstraZeneca sekitar 70%. Ya, nah, sekarang kita itu hasil dari penelitian pada waktu uji klinis. Tapi kita tidak bisa menentukan pada masuk dalam tubuh manusia. Oke, gimana? Nah, misalnya gini, misalnya kita dapat vaksin efikasinya bagus, vaksin A misal. Nah,
ternyata kok masih bisa kena. Nah, karena kita kan nggak tahu reaksi dalam tubuh bagaimana. Oh. Nah, itu tuh. Nah, kan misalnya dia ada sakit penyerta di sana, gitu. sel-sel tubuhnya tidak bagus, ya. Jadi kan Jadi itu bisa jadi tidak terbentuk ya iya, imunitasnya karena nggak betul. Kadang-kadang yang dimasukkan secara diklaim nilainya segitu, tapi begitu masuk untuk manusia, responnya nggak seperti itu. oke. Kan ini banyak juga, kan teman-teman juga dicek kok kadarku rendah ya imunoglobulinnya ya. Zat kebalnya kok rendah antibodinya ya bisa jadi. Kenapa? Sel-selnya mungkin nggak bagus. Ya, sehingga dia tidak bisa dirangsang, tidak bisa merespon yang diharapkan. Nah, sangat mungkin. Nah, dan gitu. itu kasuistik sifatnya ya. Betul. Nah, Makanya dulu itu ada kejadian perawat yang setelah divaksin kemudian masih kena. Iya, kan itu juga gitu ya. Kan tidak semua kan perlu vaksin pasti terlihat tidak. Iya. Tapi peluang Betul, peluang sakitnya lebih kecil. Nah, atau untuk sembuhnya pun juga lebih besar. Iya, seperti itu. Jadi kita jangan pilih-pilih ya. Jadi semua itu tujuan sama vaksinasi ya, untuk membentuk zat kebal, imunoglobulin ya. Pakai aja yang ada. Pakai aja. Iya, yang ada. Nah, ini ada. Makanya nanti kan berlapis ya. Jadi selain ada vaksin ya masih pakai masker, menghindari kerumunan. Nah, seperti itu. Tadi nanya nih, betul masih ingat. Nah. Kenapa sih vaksin harus 2 kali gitu, Dokter? Nah, betul ini benar bagus ini. Seringkali orang tanya ya. Iya. Jadi fungsinya booster ya. Jadi diulang ya, di booster. Jadi kan pertama booster enggak? Tahu lah, Di booster di Jadi apa itu? Kalau kuatkan lagi Iya. kuatkan lagi lah. Jadi fungsi pengulangan vaksin itu untuk meningkatkan titer atau kadar imunoglobulinnya, zat kebalnya. Jadi pertama kali dimasukkan kan untuk mengenal dulu, mengenal. Nah, kemudian pada waktu di bulan berikutnya untuk meningkatkan titernya. Makanya kenapa ada jeda waktu? Iya. Nah, jeda waktu ya. Jadi pada waktu pertama dimasukkan, zat tubuh mengenal dulu, kemudian membentuk zat kebal. Zat kebalnya kan nggak tinggi, masih rendah ya. Nah, sebelum dia turun maka dirangsang lagi, disuntik lagi. Jadi semakin tinggi, kuat, nah semakin betul, tinggi, iya. gitu. Jadi banyak kayak orang gitu ya, kalau ketemu sekali itu kan nggak ada kesannya ya. Nah setelah ketemu kedua, baru, nah responnya seperti itu. Terus ada yang demam, itu wajar ya, Dokter? Wajar itu ya. Jadi itu reaksi wajar itu, berarti emang vaksinnya bekerja dia. Tapi kan masih jadi kontrol ya. Ada yang tidak demam juga itu ya? Ada, wajar iya, juga. aja nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kan itu yang kadang-kadang dibuat hoax gitu ya. Jadi kipinya itu dibuat hoax, jadi orang jadi takut. Saya ada pasien juga saya tanya, loh, kenapa nggak vaksin itu tetangga saya gini-gini? Waduh, repot ini. Jadi Jadi mungkin juga menjawab, ada yang kasus nih ya, setelah divaksin ada yang sampai kejang-kejang dan sampai itu bagaimana itu? Ya. Nah itu harus dilihat dulu ya, riwayat sebelumnya ada sakit nggak dia. Oke. Nah, makanya sebelum vaksin ada screening dulu. Di Iya, screening. Tidak screening. semua pasien bisa divaksin. Contoh hipertensi yang 180 tidak 180, bisa. oh, Iya. Kayak diabetes dan ada kondisi komplikasi akut ya tidak bisa. Kemudian autoimun dalam kondisi akut juga nggak bisa, Tidak bisa gitu juga. ya. Makanya ada screening tesnya gitu ya. Orang-orang Nggak bisa. usia yang di atas berapa yang juga tidak dianjurkan vaksin? Oh sekarang bisa dari 65 bisa 65 sudah bisa, bisa ya? sekarang bisa. Sama ibu hamil? aman. Ibu hamil pun bisa sekarang sudah. Di terakhir Sinovac sudah dipakai. Sudah Oh, bisa. untuk ibu hamil. Ibu hamil ya, orang tua juga bisa dipakai. Ya lebih memang sebenarnya manfaat vaksin lebih besar daripada resikonya. Nah itu loh ya. Manfaatnya jauh lebih besar. Betul. Itu ya. Dan inilah proses kita endemi itu. Betul. Ya harus ini ya. Dan ini kita harus siap ya, memang harus siap nanti yang mudah-mudahan vaksin ini segera berlalu. Vaksinnya sudah tercakup ya semuanya ya. Lagunya Presiden Soeharto. Badai mesti berlalu. Iya. Mudah pandemi ini segera berlalu, sudah berakhir. Dan sepertinya bagaimana sih gambaran Dokter? Pandemi ini mulaikah ada gambaran? Iya, sekarang kalau dengan kalau kita lihat agak turun ini ya, agak turun ya. Jangan sampai naik lagi, jangan sampai. Semoga. Makanya ini tadi perilaku ini ya. Betul. Kan kemarin naiknya kan setelah Lebaran itu mudik gitu. Begitu mudik, kemudian varian baru ada. Iya, Jadi langsung dua-duanya varian baru ada kontribusinya, mudik ada kontribusinya. Iya kan menyebar ya. Sekarang Iya, kan betul. begitu mudik menyebar semuanya, kemudian ada varian baru sehingga spreadingnya begitu luas ya. Ya mudah-mudahan nanti Natal tahun baru ini tidak akan ada ledakan Amin, kasus amin. lagi mudah-mudahan. Siap, Ya, siap. mudah-mudahan. Baik, ini Dokter, ini kebetulan saya juga broadcast ini di sosial media. Siapa ingin mengajukan pertanyaan, dan kebetulan ini ada beberapa pertanyaan dari audiens lah istilah kita ya Dokter ya. Semoga bisa dijawab.
Kalau ada pertanyaan yang berbau politik mungkin itu nanti saya manggil pemerintah saja ya. Tapi begini, ini ada pertanyaan dari Saudara Madu Al-Ukhwah ya. Jadi beliau ini sebenarnya lebih mencurigai bahwa ada oknum rumah sakit yang sengaja membuat data fiktif itu demi keuntungan materi. Jadi yang tidak kena COVID itu di COVID-kan gitu. Aduh, wah itu luar biasa ini. Monggo dijawab dulu. Iya. Insya Allah tidak ada seperti itu ya. Jadi kita sebagai tenaga medis ya tidak ada niatan sedikit pun untuk meng-covidkan orang yang tidak COVID. Apa untungnya untuk kita itu ya? Apa untungnya ya? Kita kan juga selalu susah ya, mengatasi COVID udah susah. Apa untungnya gitu ya? Jadi ya memang kadang-kadang yang pemahaman masyarakat yang kurang paham ya. Jadi kan COVID itu spektrumnya luas sekali ya, spektrumnya luas sekali. Mulai orang tanpa gejala sampai dengan yang badai sitokin tadi, yang sudah saturasinya turun tadi. Nah, mungkin kadang-kadang ada gini, dia kecelakaan, loh, oh jadi COVID padahal kecelakaan, seperti itu. Nah, tapi nggak tahu, mungkin dia orang tanpa gejala. Nah, betul. Jadi kan orang tanpa gejala memang nggak ada gejala apa-apa Pas dia. ditangani kecelakaannya di tes, tes. Memang sekarang kan prosesnya seperti itu. Iya, Pada masa pandemi itu semua di screening dulu untuk membedakan mana yang normal, mana yang COVID. Kenapa? Biar nanti ruangnya bisa terpisah. Betul. Karena kalau semua jadikan satu, nanti yang normal tertular yang COVID. Nah, OTG tadi. betul. Ya mungkin dia waktu itu dia OTG. OTG rekan keluarga nggak tahu. Nah, begitu dites positif, ya ternyata dia kecelakaan plus ada COVID-nya. Dan akhirnya meninggal karena COVID. Nah, itu. Nah, itu makanya kan orang-orang terus kemudian di padahal dia COVID sebenarnya dia. Nah, seperti itu. Nah, itu juga pada gejala juga gitu, kayak stroke loh. Stroke kok jadi COVID. Nah, gejalanya juga seperti itu. Jadi kan kalau kita lihat virus COVID ya itu kan reseptornya ada di seluruh tubuh ya, di mana-mana. Di paru-paru, di jantung, usus, di otak juga. Nah, gambarnya seringkali juga bisa menyerupai gambaran stroke. Nah, seperti itu. Nah, ternyata kan banyak juga loh, kok stroke ternyata ada COVID. Jantung juga begitu. Ternyata dia COVID dia. Nah, ini masyarakat gambarannya seakan-akan pada itu ya COVID ya. Itu masyarakat yang perlu dipahamkan. Dan memang sebenarnya rumah sakit sangat terbuka gitu ketika ditanya ini karena COVID atau dituduh COVID. Ya, itu kan saya nih korban saya ini keluarga saya kena. Saya minta pertanggungjawaban. Mana data-data itu? Ada. Siap itu di. Ya ada dia kan bisa di ini kan ya kadang-kadang ya itu tadi ya sudah keburu dia emosi keburu gini ya langsung bikin rekaman sosial media langsung heboh akhirnya blunder akhirnya setelah terbukti memang COVID kena sendiri dia nah itu sembunyi ya gini itu istilahnya itu kena mental juga gitu. Baik dokter, oke, ini ada lagi pertanyaan dari saudara Said Sukamaju. Ini sebenarnya agak sempat tadi kita dijelaskan tentang apakah ibu hamil aman divaksin? Jika aman divaksin, usia kandungan berapa yang direkomendasikan? Iya. Jadi aman ya. Sekarang trimester kedua ya, 3 bulan kedua ya. 3 bulan kedua. Jadi kalau masih awal-awal mungkin menghindari dulu. Ya, dia harus ini kan ya. Dan aturan ini berubah-ubah ya memang ya. Jadi kan memang masing-masing dari organisasi profesi itu membuat aturan ya. Dari penyakit dalam, kemudian dari kandungan juga. Jadi mau anak-anak juga. Jadi membuat aturan ya dan ada selalu direvisi ya mengikuti perkembangan ya. Sama ini bisa ya dulu kan memang pertama masih diragukan belum dianjurkan dulu. Sekarang sudah bisa sekarang. Sudah bisa dianjurkan. Iya. Karena nanti ada spesifikasi. Iya, itu nanti untuk usia yang aman nanti bisa konsultasi ke dokter kandungan nanti. Yang sudah bisa sekarang ya. Baik dokter, ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Realis Imam Syafi'i. Dia mengatakan jika kita tes rapid atau swab antigen setelah melakukan vaksinasi, apakah hasilnya akan selalu reaktif? Karena kan yang masuk virus nih. Nah itu kan, ya, sehingga ketika di bandara kita kena terus karena karena divaksin kan tadi betul dijelaskan vaksinnya kan itu kan sebenarnya virus yang dimatikan. Tapi ini kita reaktif terus ini gimana dok? Ini salah persepsinya ya. Jadi salah lagi ya. Jadi yang kita bedakan antigen dan antibodi. Antigen itu ada kumannya, virusnya. Kalau antibodi itu zat kebalnya. Jadi kalau kita divaksin, yang tinggi itu adalah zat kebalnya, antibodinya.
antigennya apa yang negatif. Soalnya kalau dimasukkan bukan virus aktif, virusnya dilemahkan yang tidak bisa menimbulkan COVID dia. Ada material genetiknya, jadi bukan kuman yang hidup dimasukkan, tapi sudah dimatikan, sehingga dia tidak bisa menimbulkan COVID. Sehingga kalau di tes rapid antigen tetap negatif dia, selama dia tidak terinfeksi. Jadi kalau memang dia setelah dia divaksin, loh kok dia masih positif, berarti dia terinfeksi. Setelah divaksin. Iya. Alasannya aja. Tadi kan terinfeksi karena ada 3 hal tadi ya, mungkin hostnya udah bagus, tapi agentnya, virusnya banyak yang menginfeksi sehingga dia terkena tetap positif ya, seperti itu. Oke, dokter. Kemudian ini pertanyaan lagi dari saudara Fah ini, dia mengatakan ini dia sudah kena, maaf ini, sudah sakit gitu ya, sakit, dia rencananya 2 hari lagi nih mau divaksin, tapi kemudian dia terindikasi kena COVID, apakah masih perlu divaksin gitu? Oke, berarti dia vaksin pertama sudah, mau vaksin kedua? Belum, jadi sama sekali belum divaksin. Belum benar. Jadi belum divaksin, tapi ini mau rencana jadwal nih vaksin gitu. pertama, kena COVID. Gitu ya. Masih harus nunggu sembuh dulu atau langsung divaksin? Iya benar. Mbaknya emang harus divaksin ya. Jadi untuk semua penderita penyintas itu memang setelah sakit itu dalam tubuhnya ada zat kebalnya. Setelah kena COVID itu pasti dia akan ada kekebalan terhadap COVID, zat kebalnya ada. Tetapi nggak bertahan lama. Dia akan turun nanti. Ya, makanya diharapkan setelah 3 bulan harus vaksin lagi. Karena apa? Itu tadi zat kebalnya sudah mulai turun, sehingga apa? Perlu dirangsang dinaikkan lagi. Jadi malah iya, lebih bagus, lebih tinggi nanti hasilnya. Nah, jadi tidak perlu menunggu sampai 2 minggu proses pembentukan. Tetap nunggu 3 bulan. Jadi setelah dia dinyatakan sembuh, PCR negatif, 3 bulan baru vaksin. Gitu. Jadi 3 bulan harus ya. Jadi kan tadi kan sembuh, diharapkan pada masa 3 bulan sudah mulai menurun ya, ditingkatkan lagi. Ini pembentukan antibodi ya. Lebih 3 bulan. Iya. Harus diulang lagi, tetap divaksin. Itulah kenapa kadang harus sampai 2 kali. Bahkan dia kata sampai 3 kali, betul ya? Enggak, 2 kali aja. 2 kali cukup ya? 2 kali cukup. Ini kemarinnya barusan. Ini ada 3 kali kan untuk nakes 3 kali ya. Nakes itu. Itu betul. Kan dapat Moderna ya, karena kan memang kemarin kan angka kematian cukup tinggi ya, sudah divaksin karena kita juga nggak tahu kan, mungkin titernya sudah mulai turun dan kumannya lebih ganas sehingga dikasih vaksin lagi. Tapi campur-campur gitu tidak ada? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya kan beda ya, jadi material genetik yang dimasukkan berbeda. Tapi tujuannya sama, membentuk zat kebal. Nah, ya mudah-mudahan nanti kalau sudah ada vaksin yang mandiri, ya diharapkan ya bisa vaksin lagi teman-teman. Gitu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya. Itu ya. Lebih bagus ya. Lebih bagus. Boosting. Karena kan kita juga harus siap ya kondisi sekarang seperti ini ya. Luar biasa ya, kita dapat pencerahan dari Pak Dr. Medi kita ini. Nah, sekarang sebagai closing ini, kira-kira pesan-pesan apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman dalam rangka menghadapi COVID ini dan kekhawatiran yang saat ini? Pertama, menghadapi COVID, bagaimana solusi dan bagaimana supaya kekhawatiran kita terhadap itu tidak berlebihan. Oke. Yang pertama, kita harus bijak. Ya, karena sekarang kan sosmed begitu merajalela di mana-mana. Semua platform ada. Nah, kita harus bisa selektif terhadap berita. Ya. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Nah, itu ya. Jadi kalau ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya, konfirmasi dulu. Ya. Justru nanti kalau kita tetap percaya, hoax, justru nanti kita harus stres sendiri nanti. Itu malah menurunkan imunitas kita. Ya, jangan mudah percaya dulu, konfirmasi dulu itu. Nah, yang kedua, sekarang harapan pemerintah bagus ya. Pada akhir tahun harus tercipta herd immunity ya. Paling tidak 70% populasi tervaksin. Nah, sekarang harus manfaatkan vaksinasi yang ada. Harus. Dan sangat-sangat setuju dengan program pemerintah. Kalau sekarang ke mall harus menunjukkan vaksin. Ini yang bicara dokter ya, bukan kita loh. Betul, saya sangat setuju. Sangat setuju. Karena apa? Masalah kita kan kalau dengan cara dihimbau nggak bisa, ya harus dengan cara seperti ini. Nah, dihimbau nggak bisa. Nah, sekarang kalau dengan cara seperti itu kan setengah dipaksa ini kan akhirnya mereka jadi mau. Ini untuk kepentingan kita juga loh ya. Kepentingan jangka panjang. Betul ya. Kita sekarang mungkin secara ekonomi dulu. Iya. Tapi kedepannya insya Allah. Iya. Itu. Makanya alhamdulillah seperti itu. Akhirnya sekarang berbondong-bondong mereka masyarakat. Dulu divaksin nggak mau, sekarang pada nyari-nyari vaksin itu ya, harus seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang terakhir,
Nah kita harus bersiap ya. Kalau suatu saat ini jadi endemi, bukan pandemi lagi, harus siap kita. Ya, harus kita merubah. Kita harus merubah adaptasi hal yang baru, kebiasaan baru, ya. Karena mungkin nanti suatu saat akan jadi endemi. COVID-nya seperti influenza biasa, tetapi mematikan. Harus diingat-ingat ya. Sehingga kebiasaan baru kita apa? Harus pakai masker seperti ini. Ya, itu biasakan. Menjaga jarak harus, kebersihan harus ya. Kemudian kumpul-kumpul kalau nggak perlu dibatasi, itu harus ya. Nah, karena apa? Nanti akan ada terus virus di sekitar kita. Nah, kemudian ada vaksin mandiri dimanfaatkan, membentuk kekebalan kita. Seperti itu. Ya, dan mudah-mudahan kita doa bersama ya. Amin, amin. Semua ini Allah yang mengirimkan. Dan insya Allah ada hikmah. Nah, iya, ini ahli agama. Pak Ustadz kita ini ya. Saya ingin melihat dalam perspektif ini. Nah, ini tadi kan Pak Ustadz nanti bisa mengulas lebih jauh ya. Kan ini kan kita nggak pernah menyangka ya Allah mengirimkan pasti ada sesuatu di kecil gitu aja sudah semua berantakan. Semakin kita menyadari kebesaran Allah sekarang ini ya. Luar biasa. Benar, kita baru menyadarkan kita. Ya benar itu ya. Banyak sudah yang baik itu ya. Yang kita pendam. Dan memang tidak ada yang sia-sia. Betul ya. Jadi virus itu pun ciptaan Allah gitu ya. Betul ya. Nah, ada batila itu. Virus ciptaanku dan tidak ada satupun ciptaanku yang tidak sia-sia. Apakah caranya diolah orang atau bagaimana tentu saja itu semua adalah ciptaan dan semua terjadi hikmahnya. Wah, ini sangat kita berterima kasih ya Dr. Dia. Semoga subhanallah ini akan memberi informasi dan manfaat yang luar biasa ke masyarakat kita. Khususnya meluruskan yang tadi itu yang simpang siur itu beliau sampai fitnah ya, saya mengatakan fitnah itu ya kita betul kata beliau bijaklah dalam reformasi. Baik dokter, kita tutup, silakan di terima kasih Pak Dokter ya. Semua yang terjadi